kabar semuanya? Kami semua rindu menjumpai kalian. Kabar. Halo anak-anak semua. Halo kakak bilang hai, adik-adik bilang apa? Halo ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kakak bilang halo, adik-adik bilangnya hai. Hai adik-adik. Halo. Hai adik-adik. Hai. Semuanya pada sehat kan? Sip. Sehat selalu ya di rumah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Semua dalam keadaan baik. Walaupun kita lama tidak bertemu, tapi Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Mulai ini kita akan kembali bersama-sama, walaupun tidak bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja, tapi kita boleh bersama-sama di rumah kita masing-masing dengan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik harus tetap bersabar dan tetap bersukacita. Adik-adik, kita akan merayakan Paskah. Meskipun tetap di rumah, Belajar di rumah. ibadah di rumah, Sekolah minggu di rumah. Sip. tapi kita harus tetap semangat dan bergembira. Adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan kita dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini bisa merayakan Hari Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Terima kasih Tuhan, walaupun kami satu dengan yang lain tidak saling bertemu, tapi kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup kami akan selalu ada dan tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, pimpin perayaan Paskah kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik tahu lagu Alive Alive? Ya, kayak begitu. Alive, alive, alive forevermore. Tahu kan? Nah, gerakannya adik-adik juga masih hafal kan? Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Nah, kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan yang semangat ya, karena Yesus sudah bangkit buat kita semua.
Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati Hari Raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan dan pertemuan kami pada hari ini. Tuhan, segenap kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Tuhan, kami serahkan keluarga kami, orang tua kami, bahkan guru-guru sekolah minggu kami, bahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua, dan menaungi kami semua, menghindarkan kami semua dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, beserta keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami serahkan segenap kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.